Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di kolam bekas galian di belakang rumahnya, Desa Pulau Bandring, Asahan. 31 warga meninggal dunia akibat bencana alam di berbagai wilayah di Sumatera Utara sejak akhir bulan November hingga awal Desember. Menikmati lezatnya mie pangsit gajah yang terkenal di Kota Pematang Siantar. Seorang anak berusia 17 tahun tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Diduga sang anak kesal karena sering dimarahi dan dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Polisi menangkap seorang pria AFG berusia 17 tahun setelah sempat kabur ke kawasan Banda Aceh usai melakukan percobaan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, peristiwa yang terjadi pada 25 November lalu itu berawal dari rasa tidak senang tersangka kepada ibu kandungnya berinisial S berusia 54 tahun. Sang ibu diduga sering memarahi dan membanding-bandingkan pelaku dengan anak tetangganya. Merasa kesal dengan tindakan sang ibu, pelaku menunggu korban keluar dari kamar mandi. Ia kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tersungkur. Mengetahui korban tak berdaya, tersangka kemudian mengemas pakaiannya dan melarikan diri. 28 November lalu, berdasarkan laporan dari keluarga korban, polisi akhirnya menangkap tersangka di tempat persembunyiannya di Banda Aceh. Kemudian pelaku anak menunggu korban keluar dari kamar mandi dengan mempersiapkan pisau yang diambil dari dapur. Kemudian pada saat korban keluar dari kamar mandi, seketika korban ditusuk oleh pelaku, kemudian membanting korban ke kamar mandi sehingga korban terjatuh dengan posisi telungkup dan kemudian mencekik leher korban dan memukul kepala bagian belakang dengan tangan kanan. Tersangka kini berada di Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya itu, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Perhelatan Pilkada Kota Pematang Siantar memasuki jadwal penghitungan suara di tingkat KPU Kota Siantar. Polisi memastikan situasi keamanan pasca Pilkada aman dan kondusif. Proses penghitungan suara oleh KPU Kota Pematang Siantar dilaksanakan di sebuah hotel di Kota Pematang Siantar pada Selasa siang. Penghitungan suara dihadiri oleh seluruh komisioner KPUD, Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, dan PPK Kecamatan. Proses penghitungan pun berjalan lancar. Kotak suara yang tersegel dibuka dan disaksikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada. Aparat kepolisian terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi alhamdulillah ya, tahapan pilkada Kabupaten sudah selesai juga. Hari ini sudah perhitungan terakhir tingkat KPUD kota, ya, akan dilakukan dia. Sampai dengan saat ini suasana Kota Pematang Siantar masih aman dan kondusif, dan semua berjalan dengan lancar. Pihak-pihak tampaknya sudah bisa menerima hasil dan sekarang menunggu setelah hasil dari penghitungan di tingkat KPUD kota akan kita kirim ke KPUD. Ya. Sejauh ini situasi pasca pilkada di Kota Pematang Siantar aman dan kondusif. Kapolres berharap semua pihak baik tim pemenangan dari 4 paslon dapat menerima apapun hasil akhir penghitungan suara nanti. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Gara-gara memiliki telinga yang lebar mirip seekor gajah, seorang warga di Pematang Siantar kini sukses membuka usaha mie pangsit gajah. Anda penasaran? Simak laporan berikut. Bagi Anda yang sedang singgah di Kota Pematang Siantar, tak ada salahnya untuk menikmati hidangan yang populer ini, mie pangsit Siantar.
Salah satunya mie pangsit gajah yang berada di Jalan Gereja Bawah, Kota Pematang Siantar. Tapi hati-hati ya, karena hidangan makanan yang satu ini adalah non-halal. Di sini tersedia aneka menu seperti mie pangsit, nasi goreng, capcay, serta babi kecap. Namun yang laris adalah mie pangsit goreng dan nasi goreng. Lantas, mengapa disebut mie pangsit gajah? Awal nama gajah menurut sang pemilik adalah ketika masa kecil dahulu ia sering disebut memiliki kuping gajah. Sehingga begitu membuka usaha mie pangsit ini, diberi nama mie pangsit gajah. Dan nama panggilan saya saat kecil itu. Karena dulu masih kecil kan saya agak lebar gitu, jadi panggilan gajah. Jadi terinspirasi dari situ, daripada pakai nama lain-lain. Yaudah pakai mie pangsit gajah. Mie pangsit Siantar gajah gitu ya. Oke. Nah ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru. Biasanya kondisi tempat Koko ini berjualan gimana? Menjelang tahun baru biasanya konsumen itu pasti membludak. Makanya saya mempersiapkan karyawan yang begitu banyak ya untuk mempersiapkan Natal dan Tahun Baru ini. Ya. Setiap harinya pengunjung ramai berdatangan ke tempat ini, apalagi saat menjelang makan siang. Nah, ketika Anda sedang melintas menuju kota wisata Parapat Danau Toba, tak ada salahnya singgah di Kota Pematang Siantar untuk menikmati hidangan mie pangsit Siantar ini. Jelang Natal dan Tahun Baru nanti pasti bakal semakin ramai dikunjungi oleh warga dari luar daerah. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Kami sampaikan kembali laporan utama hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara mengingatkan adanya potensi banjir dan longsor menyusul potensi hujan yang masih tinggi hingga awal Desember. Sejauh ini 31 warga meninggal dunia akibat berbagai bencana alam sejak November hingga awal Desember ini. Peringatan akan potensi terjadinya banjir dan longsor disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara di kantor Gubernur Sumatera Utara. Terhitung sejak 23 November lalu, 5 daerah di Sumatera Utara dilanda bencana banjir dan longsor. Berbagai bencana alam tersebut menelan korban jiwa 31 orang dan puluhan korban lainnya luka-luka. Daerah pertama yang dilanda banjir bandang adalah Tapanuli Selatan dan Padang Lawas pada tanggal 23 November. Kemudian disusul longsor di Kabupaten Karo yang menewaskan 10 orang warga. Kemudian banjir melanda 7 kecamatan di Kota Medan tepat saat pelaksanaan Pilkada 27 November lalu. Di waktu yang sama, longsor juga melanda kawasan Sibolangit, Deli Serdang yang mengakibatkan putusnya akses jalan utama Medan Karo. Dalam peristiwa ini 10 orang tewas dan 23 lainnya luka-luka. Di Sibolangit itu ada banjir bandang, 4 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sekarang 2 orang lagi dalam masa pencarian. Dan di Karo itu ada 10 orang, semuanya sudah ditemukan. Yang terakhir kemarin itu tanggal 27 itu di Sibolangit, 7 korban sudah ditemukan. Tadi baru 2 orang lagi ditemukan. Totalnya berapa berarti? Jadi kalau untuk yang di tanggal 23 itu ada 22 korban. Yang semalam di tanggal 27 itu ada 7 korban yang ditemukan. Saya 2 belum dapat kabar, baru dapat kabar tadi, berarti 9. Berarti untuk total dari tanggal 23 dan tanggal 27 itu ada 31 korban. Status siaga darurat bencana akan segera ditetapkan oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara untuk dilaksanakan hingga akhir bulan Desember ini. BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada dengan tingginya curah hujan yang turun agar tidak bepergian ke daerah-daerah rawan longsor maupun wisata air serta pemandian alam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Laporan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.